Persaingan antara Rusia dan juga Amerika Serikat dalam penjualan pesawat tempur generasi kelima semakin memanas. Dalam pameran Aero India tahun 2025 ini, Rusia secara resmi telah menawarkan produksi lokal Su-57 di India sebagai langkah memperluas kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Tawaran ini menarik karena India memang sebelumnya telah memproduksi Su-30 di bawah lisensi dari Rusia. Namun Amerika Serikat merespon hal ini dengan memberikan izin khusus bagi India untuk membeli F-35, menjadikannya negara non-sekutu pertama yang bisa mendapatkan akses ke pesawat tempur siluman canggih di dunia saat ini. Keputusan Amerika Serikat memberikan F-35 kepada India tanpa persyaratan khusus, meskipun ada kepemilikan S-400, menandakan adanya standar ganda. Sebelumnya, Amerika Serikat menentang keras akuisisi sistem pertahanan udara Rusia oleh negara lain dengan ancaman sanksi CAATSA. Namun, dalam kasus India, persyaratan tersebut dikesampingkan demi menjaga hubungan strategis. Ini jelas menunjukkan bahwa Amerika ingin memastikan dominasinya dalam pasar pesawat tempur generasi kelima dengan membatasi pengaruh dari Rusia. Bagi India, akuisisi F-35 sangat penting mengingat ketegangan regional yang terus meningkat. India terlibat dalam persaingan dengan China dan Pakistan yang keduanya telah mengembangkan kekuatan udara mereka dengan pesawat generasi kelima. Teknologi F-35 dari barat tentu dinilai India lebih mampu menghadapi siluman buatan China dan juga Rusia, sekaligus menjadikannya aset strategis bagi Angkatan Udara India. Di sisi lain, Rusia saat ini sangat membutuhkan pelanggan ekspor untuk Su-57. Meskipun sudah ada Aljazair yang menjadi pelanggan perdana, India dianggap sebagai target utama berikutnya. Dengan menawarkan produksi lokal, Rusia tentu berharap dapat menarik minat India untuk mengadopsi Su-57 seperti yang telah dilakukan dengan Su-30. Ini juga akan memperkuat hubungan industri pertahanan antara kedua negara. Amerika Serikat mengandalkan keuntungan teknologi dan eksklusivitas akuisisi F-35 untuk menarik India ke dalam orbitnya. Sebaliknya, Rusia menawarkan keuntungan produksi lokal yang memungkinkan India mendapatkan manfaat industri dan juga teknis. Kedua pendekatan ini menunjukkan perbedaan strategi dalam memenangkan pasar pesawat tempur generasi kelima. Sebagai negara dengan posisi tawar yang tinggi, India sebenarnya tidak perlu memilih hanya satu pesawat. Dalam sejarahnya, India kerap mengakuisisi alutsista dari berbagai sumber untuk menjaga fleksibilitas strategisnya. Jika India mampu mengelola kombinasi F-35 dan Su-57, tentu mereka bisa mendapatkan keunggulan yang unik dibandingkan negara lain. Namun pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat akan mengizinkan India untuk memiliki F-35 tanpa menutup peluang akuisisi Su-57? Mengingat strategi marketing Amerika Serikat yang sering membatasi pembelian alutsista dari Rusia bagi negara pengguna F-35, tentu akan ada kemungkinan India akan diberikan syarat untuk tidak membeli Su-57 sebagai imbalan atas akses eksklusivitas kepada F-35. Untuk meningkatkan peluang memenangkan persaingan ini, Rusia harus menawarkan lebih dari sekedar produksi lokal Su-57. Mereka dapat memberikan insentif tambahan seperti transfer teknologi penuh, integrasi sistem avionik buatan India, serta fleksibilitas dalam skema pembayaran dan pemeliharaan jangka panjang. Selain itu, Rusia dapat menekankan keunggulan Su-57 dalam pertempuran udara ke udara dibandingkan F-35, serta menawarkan paket modernisasi bagi armada Su-30 India agar kompatibel dengan Su-57 yang baru. Jika Rusia mampu menyajikan paket yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan strategis, Indonesia mungkin lebih condong untuk mempertahankan hubungan dengan Moskow dan tetap mempertimbangkan akuisisi Su-57. Keputusan akhir India dalam memilih pesawat tempur generasi kelima akan sangat bergantung pada berbagai faktor. Selain aspek teknis dan strategi militer, pertimbangan geopolitik dan juga diplomasi akan memainkan peran penting. India harus menimbang manfaat dari masing-masing opsi dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan mereka dengan kedua kekuatan besar dunia. Jika India hanya memilih F-35 secara eksklusif, tentu itu akan menjadi pukulan besar bagi ekspor Su-57. Rusia akan kehilangan pasar potensial yang sangat strategis, sementara Amerika Serikat akan semakin memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Sebaliknya, jika India memilih Su-57, hal tersebut akan menjadi dorongan besar bagi industri pertahanan Rusia dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Di tengah persaingan ini, India dapat menggunakan posisinya untuk menegosiasikan kesepakatan yang paling menguntungkan. Dengan menunjukkan minat terhadap kedua pesawat,
India dapat menekan baik Amerika maupun Rusia untuk memberikan lebih banyak keuntungan, baik dalam bentuk transfer teknologi, harga yang kompetitif, maupun kerjasama strategis lainnya. Pada akhirnya, langkah India dalam memilih pesawat tempur generasi kelima tentu akan mencerminkan arah kebijakan pertahanannya di masa depan. Apakah mereka akan lebih condong ke barat dengan F-35 atau tetap menjaga keseimbangan dengan juga mengakuisisi Su-57? Keputusan ini tidak hanya akan berdampak pada kekuatan udara India, tetapi juga berdampak pada dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan regional Asia Selatan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, persaingan antara Rusia dan Amerika dalam penjualan pesawat tempur generasi kelima di India telah menjadi contoh nyata bagaimana industri pertahanan dan juga diplomasi berperan dalam strategi global. Bagaimanapun, keputusan India akan menjadi penentu arah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia dan sekitarnya. Jika India memutuskan untuk mengakuisisi F-35 secara eksklusif, hal ini akan memperkuat hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat dan membuka akses lebih luas ke teknologi militer barat. Namun langkah ini tentu dapat menimbulkan konsekuensi geopolitik, terutama dalam hubungan India dengan Rusia. Sebagai mitra pertahanan utama selama beberapa dekade, Rusia dapat melihat keputusan ini sebagai ancaman terhadap kerjasama militer mereka. Selain itu, ketergantungan penuh pada Amerika Serikat bisa mengurangi fleksibilitas India dalam mengembangkan industri pertahanannya sendiri. Sebaliknya, jika India tetap membuka peluang akuisisi Su-57, ini akan menunjukkan bahwa mereka masih ingin menjaga keseimbangan dalam kebijakan pertahanannya. India dapat memanfaatkan persaingan ini untuk menegosiasikan kesepakatan terbaik dari kedua belah pihak, termasuk skema transfer teknologi, harga yang lebih kompetitif, dan peningkatan kerjasama industri pertahanan. Tentu, keputusan India akan mencerminkan arah strateginya dalam menghadapi tantangan keamanan regional, serta bagaimana mereka ingin menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan besar di dunia. Bargaining position yang sangat tinggi yang dimiliki oleh India tentu membuat mereka bisa menjadi fleksibel untuk mengakuisisi pesawat generasi kelima bagi angkatan udaranya. Nah, bagaimana menurut kalian?